Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi turunan fungsi trigonometri, yaitu tentang turunan dasar fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas beberapa soal terkait turunan dasar fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu KD 3.3 menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Kemudian KD keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Jadi dari 2 KD ini akan muncul beberapa contoh soal yang terkait dengan kompetensi dasar tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu nilai dari H aksen pi per 4 dari fungsi Hx sama dengan sin X per 1 plus cos X adalah, jadi pada soal nomor 1 ini, kita diminta untuk mencari nilai turunan pertama di mana X-nya diganti dengan pi per 4. Nah, untuk mencari turunan pertamanya, kita analisis dulu dari bentuk Hx-nya, yaitu Hx sama dengan sin X per 1 plus cos X. Karena di sini berbentuk pecahan, ada penyebut, ada juga pembilang, maka di sini kita menggunakan sifat U per V, di mana U-nya adalah sin X dan 1 plus cos X itu adalah V. Ketika kita sudah menentukan U dan V-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita cari turunan pertamanya mulai dari U. Jika U-nya sama dengan sin X, maka U aksennya adalah cos X. Kemudian jika V-nya sama dengan 1 plus cos X, maka V aksennya adalah min sin X. Dari sini kita bisa menggunakan rumus H aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Itu adalah rumus turunan pertama bentuk U per V. Kita tinggal masukkan ke rumus, maka didapat H aksen X sama dengan, karena pada rumus di sini U aksen, kita lihat U aksennya adalah cos X, maka di sini muncul cos X kali V, V-nya adalah 1 plus cos X min U kali V aksen per V kuadrat. Nah, dari sini, sebetulnya dari sini saja kita langsung ganti X-nya dengan pi per 4 juga boleh. Atau ini mau dikalikan dulu, ini juga dikalikan dulu juga boleh, terserah. Nah, kebetulan di sini saya kalikan dulu. Cos X kali 1, nilainya cos X. Cos X kali cos X berarti cos kuadrat X. Min sin X kali min sin X adalah sin kuadrat X. Bagian bawah tetap dikuadratkan, nggak perlu diubah dulu. Nah, di sini ada bentuk cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Jika kalian masih ingat, maka bentuk ini adalah bentuk identitas trigonometri yang nilainya adalah 1. Maka bagian pembilang menjadi cos X plus 1. Penyebutnya 1 plus cos X. Jika kita amati, kedua-duanya ini bentuknya sama, hanya posisi saja yang berbeda. Maka kita bisa ubah cos X plus 1 menjadi 1 plus cos X, hanya tukar posisi. Yang bawah tetap 1 plus cos X pangkat 2. Karena ini sama, maka bisa dicoret. Nah, tinggal 1 per 1 plus cos X. Nah, ini kan sudah bentuk yang sederhana. Maka kita tinggal ganti bentuk H aksen X sama dengan 1 per 1 plus cos X, dengan X-nya ganti pi per 4. Nah, tadi kan kita dapat ini. 1 per 1 plus cos X. Kemudian X-nya diganti pi per 4. Berarti 1 per 1 plus cos pi per 4. Pi per 4 itu nilainya adalah 45 derajat. Cos 45 adalah setengah akar 2. Jadi di sini 1 per 1 plus setengah akar 2. Ini dijumlahkan dulu. Ya, disamakan penyebutnya berarti 2 plus akar 2 per 2. 1 dibagi ini, maka hasilnya adalah ini. Karena bagian penyebutnya berbentuk akar, ada akarnya, maka kita
kalikan dengan sekawannya. 2 plus akar 2, maka sekawannya adalah 2 min akar 2 per 2 min akar 2. 2 kali 2, ini ya, jadi atas dikalikan atas, bawah kalikan bawah. Karena yang bawah bentuknya sama persis, tinggal plus sama min, berarti tinggal 2 kali 2, 4, akar 2 kali akar 2, 2, plus kali min, min. Didapat, nah bentuknya seperti ini, 2-nya bisa dicoret. Tinggal 2 min akar 2, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari H aksen pi per 4 adalah 2 min akar 2. Itu untuk soal yang nomor 1. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan sin 2x per tangen x. Bentuk turunan pertama dari fungsi fx adalah, ya, jadi soal nomor 2 ini, kita punya fungsi fx, yang ditanya adalah bentuk turunan pertama. Nah, sama seperti yang awal tadi, bagian atas nanti sebagai u, bagian bawah sebagai v. Boleh langsung seperti itu, atau di sini tangannya saya ubah jadi sin per cos dulu. Kemudian sin 2x jadi 2 sin x cos x. Tujuannya untuk apa? Biar nanti bentuknya lebih sederhana lagi. Karena kalau kalian tidak hafal turunan tangen, maka kalian juga akan bingung karena tangen itu adalah sin per cos. Baik, di sini 2 sin x cos x dikalikan dengan ini. Awalnya sin per cos, kalau dikalikan berarti menjadi cos per sin. Sinnya dicoret. Tinggal cos dan 2. Maka fx sama dengan 2 cos kuadrat x. Baru kita tentukan turunan pertamanya, yaitu 2 kali 2 cos x min sin x. Ya, jadi 2-nya turun. Ini 2 yang ada di soal tetap. Turunannya cos itu adalah min sin x, kemudian cos x-nya tetap cos x. Berarti min 4 cos x sin x, atau kita ubah menjadi sudut rangkap, yaitu min 2 sin 2x. Nah, jadi kesimpulannya, untuk turunan pertama dari fungsi fx bisa dijawab sebagai min 2 sin 2x atau min 4 cos x sin x. Bergantung jawabannya yang diminta pada soal. Oke, untuk yang soal nomor 2, langkahnya hanya demikian. Selanjutnya, soal yang nomor 3. Bentuk turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2 sin 2x min cos 3x adalah, jadi untuk soal yang nomor 3 ini sangat gampang juga. Kita tinggal turunkan satu persatu. Hanya di sini turun, kemudian sin 2x-nya menjadi cos 2x, kemudian angka 2 ini didapat dari turunan 2x. Min cos 3x berarti min 3 kali min sin 3x. Maka didapat bentuk turunan pertama dari fungsi y adalah 4 cos 2x plus 3 sin 3x. Oke. Termasuk kategori soal yang cukup mudah ya, karena di sini tidak memerlukan konsep yang macam-macam. Kita hanya menggunakan turunan dasar dari trigonometri, yaitu turunan dari sin AX dan turunan cos BX, hanya itu. Lanjut untuk soal yang keempat, yaitu turunan kedua dari fungsi fx sama dengan setengah sin 2x adalah. Untuk soal yang nomor 4 ini, kita juga tinggal menurunkan menggunakan konsep dasar. Jadi pertama kita cari turunan pertamanya, yaitu dengan fungsi fx sama dengan setengah sin 2x. Maka turunan pertamanya adalah fx-nya dalam bentuk a sin bx, maka f aksennya menjadi a kali b cos bx. Maka f aksen di situ menjadi 2 kali setengah cos 2x, menjadi cos 2x. Selesai untuk turunan pertama. Turunan keduanya berarti berangkatnya dari cos 2x. Dan di situ tertulis f aksen x sama dengan cos 2x. Maka f double aksen x adalah 2 kali min sin 2x, di mana angka 2 ini didapat dari turunan 2x, dan min sin 2x didapat dari turunan cos x. Maka bentuk turunan keduanya adalah min 2 sin 2x. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah min 2 sin 2x.
Untuk konsep dasar ini jangan sampai lupa, karena walaupun simple tapi terkadang dengan kalian lupa konsep dasar ini, maka kalian akan susah untuk menurunkannya. Oke, soal berikutnya yaitu soal kelima. Turunan pertama dari bentuk fungsi Gx sama dengan 1 min sin X per sin X min 3 adalah sama seperti tadi ya konsepnya. Jadi untuk Gx 1 min sin X per sin X min 3, di mana 1 min sin X itu kita misalkan U, sin X min 3 kita misalkan V, maka kita gunakan bentuk U per V. U aksennya min cos X, V aksennya cos X. Maka rumus yang kita gunakan tetap sama, yaitu G aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, di sini perhatian X-nya sama dengan min cos X kali sin X min 3 dikurangi 1 min sin X kali cos X per sin X min 3 pangkat 2. Kemudian di sini min cos X-nya dikalikan min cos X kali sin X, jadi min sin X cos X, min 3 kali min cos X jadi 3 cos X, kemudian 1 kali cos X dikali min jadi min cos X, min X kali cos X kali min berarti plus sin X cos X. Bawahnya tetap. Kemudiannya di sini kita lihat ada min sin X cos X, yang ini ada plus sin X cos X, maka habis. Kemudian di sini ada 3 cos X dikurangi cos X, maka hasil akhirnya adalah 2 cos X. Yang bagian bawah tetap. Oke, karena yang ditanya hanya bentuk turunan pertamanya, maka jawaban akhirnya adalah 2 cos X per sin X min 3 pangkat 2. Masih bisa untuk ditangkap ya, masih bisa untuk dipahami juga, dan ini juga termasuk kategori soal yang masih mudah. Next, soal berikutnya, soal nomor 6, yaitu jika Gx sama dengan 2 sin X plus cos X, maka nilai dari G aksen pi per 2 adalah. Langkahnya tetap sama, kita turunkan satu persatu, dan di sini kita amati bahwa bentuknya adalah bentuk sederhana. Ya, maka di sini langkahnya yang pertama menentukan bentuk turunan pertama dari Gx dulu. Gx-nya yaitu 2 sin X plus cos X. Sangat-sangat mudah, tentukan turunannya yaitu 2 cos X min sin X. Setelah dapat turunannya, kita tinggal substitusi X-nya diganti pi per 2. Berarti G aksen X sama dengan 2 cos X min sin X menjadi 2 cos pi per 2 min sin pi per 2. Pi per 2 nilainya 90, berarti cos 90 nilainya 0, sin 90 nilainya 1. Maka jawaban akhirnya adalah min 1. Jadi nilai dari turunan pertama dari fungsi Gx dengan X-nya pi per 2 adalah min 1. Oke, masih termasuk soal yang mudah juga. Baik, untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Bentuk turunan pertama dari fungsi Y sama dengan sin pangkat 3 2X plus 3 adalah. Baik, untuk soal nomor 7, kita akan menyelesaikannya dengan konsep pasutri, di mana Y-nya sama dengan sin pangkat 3 dari 2X plus 3. Kemudian kita gunakan pasutri, yaitu turunan dari pangkatnya dulu, yaitu 3 di sini turun ke depan, dan pangkatnya awalnya 3 sekarang menjadi pangkat 2. Trigonometri dan juga sudutnya tetap, yaitu sin 2x plus 3. Ini juga sin 2x plus 3. Jadi sampai di sini ini masih pangkat. Kemudian sudut itu adalah yang di kanannya trigonometri, berarti 2x plus 3. Turunannya adalah 2. Kemudian trigonometrinya yaitu sin, turunannya adalah cos, maka pasutri selesai. Pasutri. Tinggal kita kalikan, 3 kali 2 berarti 6, cosnya karena pangkatnya 1 saya letakkan di depan, sinnya pangkat 2 ada di belakang. Selesai, ini jawaban yang pertama. Andaikan ini tidak ada di opsi pilihan jawaban, maka kalian bisa mengubah dengan cara sin kuadrat kita ubah jadi sin kali sin. Maka didapat 6 cos 2x plus 3 kali sin 2x plus 3 kali sin 2x plus 3. Sedangkan di sini ada 6 cos 2x plus 3 kali sin 2x plus 3. Ingat, ini mirip dengan sudut rangkap dari sin 2x ya.
Karena sin 2 alfa atau sin 2x kita dapat dari 2 sin x cos x. Karena di sini 6, maka kita ingin mengubah menjadi sudut rangkap, maka 6-nya berubah jadi 3. Dan cos x kali sin x berubah jadi sin 2x. Ini. Sedangkan sin 2x-nya yang ada di belakang tetap. Nah, ini 2-nya masuk ke dalam, menjadi 3 sin 4x plus 6 kali sin 2x plus 3. Jadi jawabannya boleh yang atas, boleh yang bawah, bergantung dari jawaban yang ada di soal. Jika soal itu pilihan ganda, jika soal itu uraian, maka silakan jawab salah satu dari dua jawaban yang sudah ada. Oke, selanjutnya soal yang nomor 8. Bentuk turunan pertama dari fungsi px sama dengan sin x plus 1 kali sin x min 2 adalah, di sini untuk menjawab soal nomor 8, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, yaitu kita misalkan bagian depan adalah U, yang belakang adalah V. Maka kita gunakan rumus U kali V. Dengan U-nya adalah sin x plus 1, maka U aksennya adalah cos x. Kemudian V-nya adalah sin x min 2, maka V aksennya adalah cos x. Dan kita gunakan rumusnya adalah P aksen X sama dengan U aksen V plus UV aksen. Nah, kita dapatkan U aksennya kita ganti cos X, V-nya tetap sin X min 2 plus U kali V. Dikalikan satu-satu, maka di sini kita dapat sin X kali cos X, ini dikalikan jadi 2 cos X, sin X kali cos X jadi sin X cos X, dan 1 kali cos X sama dengan cos X. Kemudian P aksen X sama dengan sin X cos X tambah sin X cos X menjadi 2 sin X cos X. Kemudian min 2 cos X ditambah cos X menjadi min cos X. Nah, ini kita nggak bisa jumlahkan maupun kita kalikan, nggak bisa karena di sini ada 2 sin X cos X. Kita ubah jadi sudut rangkap menjadi sin 2X min cos X. Ya. Jadi bentuk turunan pertamanya adalah sin 2X min cos X dengan menggunakan rumus U kali V. Nah, kalau misalkan nggak mau menggunakan rumus U kali V, ada cara yang kedua, yaitu dengan cara PX-nya ini kita kalikan dulu. Dua buah kurung ini kita kalikan, sin X kali sin X, nilainya adalah sin kuadrat X, sin X kali min 2 jadi min 2 sin X, 1 kali sin X berarti sin X, 1 kali min 2, min 2. Kemudian sin kuadrat X-nya tetap, min 2 sin X tambah sin X jadi min sin X, min 2-nya tetap. Baru bentuk akhir ini kita turunkan. P aksen X sama dengan sin kuadrat X turunannya adalah 2 sin X cos X. Turunannya sin adalah cos, turunannya min 2 adalah 0. Sedangkan ini adalah bentuk dari sudut rangkap 2 sin X cos X. Menjadi sin 2X min cos X. Selesai jawaban tadi. Nah, jawaban terakhirnya sama dengan cara yang kedua. Kita tidak perlu menggunakan rumus yang lain, menggunakan rumus U kali V, cukup kita gunakan konsep dasar dari turunan. Baik, soal berikutnya yaitu soal nomor 9. Turunan pertama dari fungsi Hx sama dengan cos pangkat 3 2x adalah, nah di sini kita gunakan pasutri juga. Pangkatnya awalnya 3, berarti di sini 3 cos kuadrat 2x. Jadi pangkatnya dulu yang turun, awalnya pangkat 3 jadi pangkat 2. Cos tetap cos, sudut 2x juga tetap 2x. Su, berarti sudutnya yaitu 2x, turunannya dari 2x adalah 2. Kemudian tri, yaitu trigonometri. Trigonometrinya di sini cos, maka turunannya cos adalah min sin dengan sudutnya 2x. Oke, selesai. Pasutri, tinggal kita kalikan. 3 kali 2 kali min, berarti min 6 sin 2x. Ini saya taruh depan, cos kuadrat 2x. Boleh dijawab seperti ini, atau kita pecah lagi cos kuadrat 2x-nya menjadi, di sini ya min 6, saya pecah jadi min 3 kali 2. Hasilnya kan tetap min 6. Sin 2x tetap sin 2x, sedangkan cos kuadrat 2x jadi cos 2x kali cos 2x. Nah, bentuk yang ini itu adalah sudut rangkap dari sin 2x. Min 3-nya tetap, sinnya awalnya 2x, kalikan 2 jadi 4x. Cosnya tetap cos 2x.
Berikutnya untuk soal yang nomor 10. Diketahui fungsi fx sama dengan sin pangkat min 4 dari min 2x. Tentukan nilai dari f aksen pi per 8. Oke, menentukan nilai dari turunan pertama. Maka kita cari dulu bentuk turunan pertama dari fx-nya dulu. Fx-nya yaitu sin pangkat min 4 dari sudutnya min 2x, berarti kita turunkan. Awalnya pangkatnya min 4, turun ke depan jadi pangkatnya min 5, berkurang 1. Pa, kemudian sudutnya adalah min 2x, berarti min 2. Tri, berarti trigonometrinya sin, berarti cos min 2x. Selesai pasu tri. Kemudian kita kalikan, min 4 kali min 2, berarti 8, sin pangkat min 5, min 2x, cos min 2x. Karena di sini pangkatnya negatif, kita ubah ke pangkat positif, jadi sinnya ada di bawah. Yang di atas hanya 8 cos min 2x. Ya, jadi itu bentuk dari f aksen x. Kemudian kita cari nilainya dengan x-nya diganti pi per 8. Berarti f aksen pi per 8 sama dengan 8 cos min 2 kali pi per 8 sin pangkat 5 dan min 2 pi per 8. Ya. Menjadi 8 cos pi min pi per 4 sin pangkat 5 min pi per 4. Pi per 4 nilainya adalah 45, karena negatif berarti dia bukan di kuadran 1 tapi ada di kuadran 4. Nilai cosnya adalah setengah akar 2, nilai sinnya adalah min setengah akar 2, karena pangkatnya 5 berarti dipangkatkan 5. Oke, ini tadi yang kita dapatkan. Kemudian di bagian bawah ada pangkat 5. Kita ubah jadi min setengah akar 2 kali min setengah akar 2 pangkat 4. Ini sama dengan pangkat 5, hanya diubah menjadi 2 buah perkalian. Kenapa? Agar bisa dicoret dengan yang bagian atas, karena bentuknya sama. Ya. Walaupun yang atas gak ada minnya, yang bawah ada minnya, tetap bisa dicoret dengan catatan di bagian bawah. Akhirnya muncul min 1. Jadi yang atas 8 per min 1 kali min setengah akar 2 dipangkatkan 4, yaitu 4 per 16. Hasil akhirnya yaitu 8 kali min 4. Jadi min 32. Jadi hasil akhirnya adalah min 32. Baik, demikian 10 soal yang telah saya bahas mengenai trigonometri dasar pada materi turunan fungsi trigonometri dengan soal-soal yang masih relatif sangat mudah. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa membantu kalian belajar dan tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.